Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Jadi diberikan soalnya adalah suatu fungsi dengan definisi seperti ini. Nah, saya bisa dilihat sendiri. Dengan catatan bahwa nilai dari X tidak boleh sama dengan Y. Dan masing-masing dari X dan Y ini haruslah bilangan bulat. Jadi nggak boleh pecahan atau desimal irasional, itu tidak boleh. Yang selain bilangan bulat. Lalu kita diminta untuk mengecek dari keempat pernyataan ini mana yang betul. Nah, mari kita coba lihat satu persatu. Nah, karena kalau misalnya dilihat bentuk fungsinya sendiri pun sudah terlihat tidak mudah. Jadi kalau kita mau coba-coba dulu silakan. Misalnya kita terpaku misalnya dengan pernyataan nomor 1. F0 sama dengan 0. Jadi sangat mungkin kita melihat, oh gimana caranya saya bikin ini jadi 0. Seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat bagian ini menjadi 0. Sehingga mungkin kita berpikir untuk pernyataan 1, oh X-nya harus min Y. Sehingga bagian pembilang ini 0, sehingga akibatnya ini F-nya menjadi 0. Sama dengan F dari min Y ditambah Y per F dari juga min Y dikurang Y. Nah, tapi di sini kita lihat min Y tambah Y, fungsinya aja kita nggak tahu. Kalau kita rubah lagi kayaknya kok terlalu merepotkan. Jadi bisa cukup terlihat bahwa oh nampaknya cara ini tidak bisa semudah itu kita pakai untuk mengecek secara khusus untuk pernyataan nomor 1. Nah, berikut juga mungkin juga pernyataan yang lainnya. Nah, mari kita coba ganti. Nah, coba kita lihat dari pernyataan yang lain terlebih dahulu dan kita coba gunakan ide atau cara yang lain. Nah, misalnya kita diminta F1 sama dengan 1. Kita cek apakah ini betul atau tidak. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan F1? Oke, F1 bagaimana? Kita bisa lihat mintanya F1 dari sini, atau kita bisa membuat satunya di sini. Nah, kalau kita ambil F1-nya di sini akan kesulitan karena kita nggak tahu F1-nya itu sendiri. Jadi, bahkan itu yang kita butuhkan. Nah, kita bisa lihat dari bagian sini, bagaimana caranya mendapatkan F dari 1. Nah, kalau dilihat sebenarnya, untuk pernyataan nomor 2, kalau kita buat Y-nya ini 0, akibatnya apa? Ketika Y-nya 0, akibatnya kita dapatkan F dari X per X sama dengan Fx per Fx. Gitu kan ya? Sehingga F1 sama dengan 1. Sehingga jelas sekali, berarti pernyataan ini betul. Oke, jadi ini kita melihat yang bagian pertama. Lalu, kita coba lihat ke bagian yang lain. Nah, pernyataan 3 dan 4 ini, kalau dilihat sebenarnya ini cukup kontradiktif. Jadi, kalau bagi kita yang cukup mengenal fungsi ganjil, fungsi genap, tipikal fungsi, sangat mungkin bahwa kedua bagian ini itu tidak mungkin berjalan berdampingan. Kasarnya, artinya kalau 3 ini betul, kemungkinan besar atau bahkan pasti 4 itu salah. Begitu juga sebaliknya, kalau 4-nya betul, 3-nya salah. Nah, kita coba lihat juga bagaimana kalau misalnya terus lalu kita ganti dengan ide-ide lain. Misalnya untuk kita coba lihat 3 dan 4. F dari minus X. Nah, kita lihat dulu secara esensi apa sih makna dari fungsi ini. Artinya fungsi dari X tambah Y per X min Y, artinya angka apapun yang kita punya di sini. Jadi seolah-olah kita terjemahkan dengan si X-nya menjadi Fx, Y-nya tetap. Jadi X-nya, jadi kalau X-nya diganti 2, dia jadi fungsi dari 2. X diganti 3, jadi fungsi dari 3. Kalau ini X-nya diubah jadi Y misalnya, ini jadi fungsi dari Y. Kalau ini diganti jadi X, ini jadi si X juga seperti itu. Nah, akibatnya sebenarnya kalau ini untuk pernyataan 3, kalau F dari min X tambah Y per X min Y seperti ini, artinya apa? Kita bisa ubah sedikit menjadi X ditambah Y per Y min X. Jadi minus ini kita berakibat kepada bagian si penyebutnya. Nah, karena itu, si bagian ini seharusnya menjadi seperti apa? Nah, kalau kita lihat, nah sebenarnya bagian bawah ini tuh seperti dibalik juga kan. Jadi, kita bisa bilang bahwa oh ini Fx ditambah Y per, berarti apa? Ini seperti juga jadi
Y minus Fx. Seperti itu kan. Jadi sama dengan, ini kita bisa bilang juga minus dari Fx ditambah Y per Fx min Y. Jadi artinya ketika dikasih minus dalamnya, jadi kita ini, nah ini kita bisa ganti dengan variabel lain. Misalnya kita lebih suka, jangan inilah, misalnya kita pakai P atau minus A. Nah berarti ini minus dari si FA. Sebetulnya. Jadi artinya bagian ini betul. Nah akibatnya karena 3-nya betul, otomatis 4-nya salah. Nah karena kalau kita lihat dari petunjuk C, bisa pernyataan 1, 2, 3 betul, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita bisa cukup menduga bahwa jawabannya akan 1, 2, dan 3. Nah, tapi sekarang masalahnya bagaimana caranya kita melihat atau menunjukkan juga bahwa sebenarnya si F0 ini juga bisa betul. Oke. Mungkin ada banyak cara. Nah, saya coba gunakan cara yang satu ini. Kan kita sudah tahu bahwa F1 itu sama dengan 1. Sekali lagi kita sudah tahu bahwa F1 itu sama dengan 1. Nah, karena itu misalkan si X-nya saya ganti dengan 1. Sehingga F dari 1 tambah Y per 1 min Y sama dengan F1 ditambah Y per F1 min Y. Nah, sedangkan kita karena sudah tahu F1 sama dengan 1, akibatnya ini menjadi 1 tambah Y per 1 min Y. Artinya si fungsi ini seperti istilahnya apa ya, pemetaan terhadap dirinya sendiri. Jadi seolah-olah kayak Fx sama dengan X. Jadi persis ke dirinya sendiri. Kan? Jadi dalam arti lain, seolah-olah Fa itu sama dengan A. Akibatnya kalau misalnya A-nya saya ganti 0, otomatis F0 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi akibatnya pernyataan nomor 1 ini bisa kita anggap itu betul. Nah, atau juga sebenarnya dengan ide serupa kita bisa bilang si pernyataan ketiga ini juga betul. Seperti itu. Jadi karena seperti ini, dengan penjelasan seperti ini kita bisa bilang bahwa pilihan A, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3, semuanya betul. Seperti itu. Nah, sekian untuk soal nomor 14.